Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di pembahasan alur cerita Boruto to Blue Vortex. Nah, video ini kita akan buat sebuah rangkuman alur cerita menarik dari Boruto nih, berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita rangkum menjadi alur cerita agar kalian menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi persiapkan dengan rileks nih, sambil ngopi juga boleh, dan mari kita lanjutkan alur ceritanya. Video sob karena ini sudah makin seru nih, jadi bantu makin bertumbuh pula ya dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya ya, gratis. Karena juga ini berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video-video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 301 ini bagian ketiga itu adalah 1000 Sumeaka. Adegan kembali dilanjutkan lagi. Saat pertempuran Boruto dengan para Ego Jubi berakhir setelah ada sesuatu masalah dengan perubahan karma Borushiki sendiri nih. Hidari Bagjura akhirnya bisa kabur dari sana dengan terpaksa meninggalkan Matsuri di area pertempuran karena sebelumnya dia dijegal oleh Boruto sendiri. Namun para Shinjugat itu meninggalkan masalah besar. Mereka masing-masingnya mengeluarkan ratusan Sumeaka yang kita dihitung ada ribuan sana. Mereka masing-masingnya mengeluarkan ratusan Sumeaka yang jika dihitung dikumpulkan ada ribuan. Nah, beberapa mereka itu juga punya Rinnegan nih, dan juga masih mengatakan jika Sumeaka ini akan lebih menyusahkan dari era God awal kemarin itu loh. Para monster tersebut sudah mulai menyebar ke berbagai area. Ada yang ke arah Boruto, Sarada, desa, bahkan menargetkan warga sipil. Di sini Sarada berkata seperti ini. Sial, ini jauh lebih besar. Di saat cakraku sudah kugunakan bertempur dengan Hidari tadi, mereka datang ya para monster tersebut. Konohamaru juga meresponnya nih. Mereka itu berbeda dari para Zetsu yang pernah aku lawan, tetapi mereka punya pikiran yang kuat, apalagi bagi mereka yang memiliki Rinnegan tersebut. Apakah benar jika mereka itu manifestasi God Shiba yang dibicarakan Boruto sebelumnya? Nah, di saat Boruto juga sudah mulai sadar kembali nih, dia kemudian menatap mereka semuanya dan berkata, sayang sekali para monster sialan itu semuanya kabur, dan tinggal kau seorang Matsuri. Lagi-lagi mereka meninggalkan para siluman itu ya. Nah, butuh berapa lama bagi para shinobi desa sendiri mengalahkan ribuan Sumeaka ini? Apalagi beberapa di antara mereka ada yang memiliki Rinnegan pula. Boruto lalu terbang ke atas sana dan dia sudah siap melakukan sesuatu. Shin langsung berpindah ke area di mana beberapa Sumeaka itu menuju ke area Orochimaru yang membersamai tim 10. Dia kemudian berkata, hora hora, bukankah mereka itu tampak seperti Zetsu? Orochimaru langsung menjulurkan lidahnya itu khasannya ular tersebut ya. Dia kemudian menggunakan teknik ularnya, Seiyajaz. Nah, 5 ular besar tersebut keluar untuk menghadapi para Sumeaka ini nih. Serangan ular beberapa itu langsung membuat mereka tergeletak, tetapi anehnya mereka itu terbangun lagi. Bahkan muncul Sumeaka pengguna Rinnegan yang langsung membanting salah satu ular Orochimaru, teman-teman. Wah, ini tidak disangka loh oleh sang Sannin sendiri. Dia kemudian berkata, aku menebaknya jika mereka itu lebih kuat dari para Zetsu dahulu. Aku jadi penasaran, apakah benar mereka dibuat setelah cakra ekor 10 Jubi yang ada padaku dahulu diserap itu? Channel langsung berpindah area teman-teman, dimana kita melihat Code sendiri yang sebelumnya terkena Uzui Korasengan dari Boruto itu. Dia berada pada sebuah lembah bebatuan kayak semacam dimensi itu. Dia bersandar di sana, tiba-tiba Code itu merasakan dari tadi ada yang mulai mengintainya. Code bersiaga dan dalam beberapa saat ia merasakan orang itu makin mendekat. Dia refleks Code itu menghindari batangan hitam tersebut, kemudian seseorang itu keluar. Dia menggunakan jubah hitam seperti para anggota Kara dahulu. Siapa kau? Teriak Code sendiri. Dia kemudian tersenyum. Apa kau masih setia dengan Jigen? Aku adalah rekan utamanya dahulu. Nah, lihatlah Code itu kaget. Apa? Ya, namaku adalah Urashima Shiki. Aku dahulu awalnya membersamai Kara awal bersama Jigen si Ishiki itu. Tetapi saat kelompok itu mulai berjalan dan memetakan beberapa target karma itu, aku mulai keluar dari kelompok tersebut. Tetapi aku masih mengawasi beberapa yang tersisa seperti Kashin Koji. Dan bukankah namamu Code sendiri? Code kemudian berkata, ya, kau benar. Nah, pertemuan antara Code dan Urashima Shiki itu akan menjadi poin menarik tersendiri ke depannya nih, karena perbincangan mereka itu akan ngebahas seputar karma dan mereka pada akhirnya bekerja sama. Code akan kembali dengan kejutan dan informasi baru nih.
kembali lagi ke desa Konagakure. Karena di sana kekacauan terjadi lebih parah setelah ribuan Sumeaka itu hadir. Kita diperlihatkan pada area Konohamaru, Sarada, Sumire. Mereka kaget jika para Sumeaka itu menjadi sekuat ini. Konohamaru memulai menyerang mereka dengan kunai tersebut dan dia itu bertarung satu lawan satu loh, menggunakan Rasengan, tetapi datang dua Sumeaka Rinnegan itu langsung menyerang Konohamaru. Beruntungnya Sarada itu menendangnya. Nah, kedatangan Sarada itu menendang mereka itu seperti saat invasi kota awal ya. Sarada kemudian berkata seperti ini, "Kalian memang tipikal keroyokan ya. Sudah seberapa lama kalian menjadi seperti ini? Aku curiga setelah kau sekarang kalian menjadi para bawahan dari si Ego Jubi itu tadi." Lihatlah itu para Sumeaka itu hanya menggerutu di sana, sepertinya mengatakan sesuatu. Sumire kemudian berkata, "Sarada, sebaiknya kita hati-hati. Mereka datang dengan jumlah sangat banyak. Menyerang dengan hanya mengandalkan emosi tanpa perencanaan sama dengan bunuh diri kan?" Sarada lalu meresponnya, "Kau benar ketua kelas. Di sini poin menariknya itu terjadi sob. Lihatlah itu nih, Sarada itu langsung berlari ke arah mereka. Dia kemudian itu menggunakan kemampuan petirnya itu. Sarada langsung menggunakan petir biasa di sini nih, dan serangan itu dia lancarkan untuk menjatuhkan beberapa Sumeaka biasa. 10 Sumeaka datang lagi dari samping dan sekarang dia Sarada terkepung karena keadaan. Sang putri Uchiha ini kemudian berkata seperti ini, "Kalian benar-benar meremehkanku ya." Tiba-tiba suara ribuan burung berkicau sangat bising itu telah muncul. Sarada mulai berlari di area itu memutar nih, dan dia tuh lalu menyerang salah satu dari mereka dengan sangat cepat dan sangat kuat, Chidori. Bam, seledakan terjadi di area tersebut ketika Chidori akhirnya diaktifkan kembali. Lihatlah bahwa Sumeaka terlihat mundur beberapa langkah setelah Sarada itu mengeluarkan petir yang mematikan itu. Ada sekitar 8 Sumeaka yang langsung koit di sana nih, dan kita melihat bahwa petir Chidori itu masih menyala-nyala di sana. Dia kemudian berkata, "Apa kau pernah berpikiran jika Chidori itu hanyalah sebuah petir biasa? Aku mewarisinya dari seorang Uchiha legendaris." Konohamaru langsung meresponnya, "Kekuatan Uchiha Sasuke ya." Shin kemudian langsung berpindah di area markas besar Hokage di sini. Di sini Shikamaru itu sudah bersama Ino Yamanaka dalam sambungan tim sensor. Terjadi kepanikan di sana setelah Inojin dinyatakan sudah sekarat. Tetapi berkat Orochimaru yang di sana, mereka sudah mulai lebih tenang nih. Shikamaru lalu memerintahkan para ninja medis yang langsung dipimpin oleh Sakura menuju tempat dari tim 10. Nampak di sana Shizune itu menemani Sakura dan dia berkata seperti ini, "Setiap era desa selalu kedatangan para monster ya. Dari era Pain dahulu, sekarang ke era para Ego Jubi. Aku tak membayangkan bagaimana desa Konoha selalu tumbuh lebih kuat lagi. Dan kita sebagai bagian dari ninja medis harus selalu prima dalam menjalankan setiap tugas untuk penyelamatan lebih dulu." Sakura kemudian tersenyum dan berkata, "Ya, let's go Shizune-san." Nah, Shin kembali ke alam bawah sadar Hima di sana ya. Sebelumnya memang terjadi banyak ledakan dan pertempuran yang terjadi antara Mode Kurama Hima dengan Ego Jura sendiri sebelum dia berhadapan dengan Boruto. Kurama kemudian berkata, "Kau tak henti-hentinya mengejutkanku Himawari. Jika pertempuran tadi tidak datang Boruto dan Kawaki, kau pasti sudah akan menggila hingga mungkin kekuatanku tidak bisa kau kendalikan. Tetapi dalam pertempuran ini kau sudah luar biasa karena telah mampu berubah ke transformasi pertama kita." Hima kemudian berkata lagi, "Kerja bagus Kurama-san. Aku sekarang jadi lebih mengerti kenapa dahulu ayah semakin luar biasa kemampuannya dan dianggap sebagai shinobi terkuat setelah perang shinobi keempat karena ada dirimu kan?" Dia sang Kyuubi itu tertawa. Naruto itu pada akhirnya memang memiliki takdir uniknya sendiri. Dia memanglah legendaris sebagai seorang Jinchuriki denganku Hima. Tetapi itu hanyalah cerita masa lalu pada akhirnya. Karena sekarang dia bukanlah Jinchurikiku lagi. Kau yang akan menjadi Jinchuriki terhebatku sepanjang sejarah dan melampaui para pendahulu. Himawari kaget di sini. "Apa maksudmu Kurama?" Dia mengatakan, "Kau tahu Hima, kelahiranku kembali sudah kukatakan karena ini adalah sebuah faktor. Dan kau memiliki sedikit cakraku kan, yang juga kau memiliki darah dari Hyuga dan Uzumaki. Dari sepanjang hidupku aku sering kali berurusan dengan orang-orang maupun kekuatan Uzumaki pula. Aku sudah hidup sangat lama, dari mulai bersama Madara, Mito, nenekmu Kushina, setengah cakraku pada kakekmu Minato, hingga berada pada ayahmu Naruto. Tetapi belum pernah terjadi seperti ini Hima. Kau adalah orang pertama yang memiliki afinitas cakra sebesar milikku, dan itu berarti cakramu sekarang ini sudah melebihi ayahmu Uzumaki Naruto sendiri." Lihatlah itu Himawari kaget terdiam dan Shin tiba-tiba sudah berpindah pada area di mana Orochimaru berada.
Orochimaru sebenarnya memang sudah bekerja sama dengan Boruto dan Kashin Koji. Mereka juga sempat beberapa kali menggunakan markas Orochimaru sebagai tempat persembunyiannya. Dia kemudian melihat perubahan-perubahan tadi dalam pertempuran dan kondisi kedatangan para Sumeaka ini mengacaukan desa. Orochimaru dalam pertempuran dan kondisi kedatangan para Sumeaka ini mengacaukan tempat tersebut nih, dan dia terlihat mengeluarkan segel. Nah, dia memanggil seseorang untuk datang. Lihatlah itu nakama, siapa yang sudah berdiri di atas pohon dengan topengnya? Ya, Kashin Koji akhirnya kembali. Sementara itu di luar desa kita melihat seorang wanita sangat muda sedang berlari melompati pepohonan ya. Dia sedang mengarah ke desa Konagagure sendiri. Kira-kira siapa dia dan sepertinya ada kaitannya dengan Orochimaru nih. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Wah, sungguh episode yang mengesankan kan? Kita lanjutkan lagi di part berikutnya ya nakama. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 301 bagian ketiga ini 1000 Sumeaka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam Shinobi.